Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Iswayudi Thomas Irama. Saya datang akan selalu memberikan Anda motivasi agar hidup Anda selalu baik dan selalu semangat serta optimis. Nah, kali ini saya akan memberikan motivasi Anda 5 cara hidup enak. Semua orang pasti pengen hidupnya enak. Siapa sih yang tidak ingin enak? Entah itu bertetangga, entah itu berkeluarga, entah itu bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa. Nah, caranya gimana? 5 cara ini. Yang pertama, cara hidup enak yang pertama yaitu kamu harus memberikan aura positif. Dengan cara berikan omongan yang baik dan berperilaku. Omongan yang baik gimana, Mas? Omongan yang baik itu kamu harus memberikan motivasi, memberikan pujian, dan memberikan semangat. Misalnya temanmu ada yang gagal, entah itu bercinta, entah itu gagal dalam berumah tangga, entah itu gagal dalam perlombaan, entah itu gagal berusaha, berdagang, terserahlah, yang penting beliau itu gagal. Kamu memberikan motivasi, memberikan semangat. Biar apa? Biar dia itu selalu optimis. Terus kalau misalnya ada temanmu yang sakit, apa yang harus kamu lakukan? Berikan aura positif. Kamu mendoakan, ya Allah, ya Tuhanku, semoga dia yang sakit berikan kesembuhan, berikan obatnya. Berikan aura positif, berikan sanjungan, berikan pujian, berikan motivasi, berikan semangat. Biar apa? Orang yang di sekitarmu tuh nyaman dengan kamu, kamu pun nyaman dengan dia. Ya, begitu pula dalam berperilaku. Itu penting. Apalagi yang sudah berkeluarga. Berkeluarga itu berperilakunya itu hati-hati dengan orang tua maupun mertua. Karena apa? Orang semakin dewasa itu semakin sensitif. Apalagi kamu perilakunya negatif. Minum-minuman keras, judi, mencuri, apalagi kok sampai gibah, sampai kekerasan. Itu apa? Kalau kamu memberikan aura negatif seperti perilaku negatif itu, orang akan mendekati kamu rasanya tuh cemas, rasanya tuh gak senang, rasanya tuh di dalam hati itu rasanya tuh gimana gitu. Kalau misalnya kita mendekati orang yang tidak suka itu. Nah, karena apa? Kamu tidak bisa memberikan aura positif. Nah, kalau memberikan aura positif dalam berperilaku, sopan santun, memberikan pertolongan, selalu murah senyum, itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya kamu cara hidup enak, yang pertama ini jangan lupa ya, selalu berikan aura positif dalam perilaku dan omongan. Itu sangat penting. Yang kedua, cara hidup enak. Cara yang hidup enak yang kedua yaitu kamu memberikan bersedekah. Bersedekah itu sangat penting karena itu dianjurkan. Kalau misalnya kamu bersedekah, lebih baik itu bersedekah dengan harta. Karena apa? Di sekitarmu banyak orang yang namanya orang miskin, yatim piatu, pengemis, pengamen, bahkan ada yang janda. Nah, kamu kalau misalnya punya harta, berikanlah mereka sedekah. Biar apa? Biar bisa membantu perekonomiannya dia, bisa membantu kehidupan dia. Kalau misalnya uang nggak bisa, bersedekah dengan tenaga. Misalnya di kampungmu ada yang namanya pembangunan tempat ibadah, entah itu kerja bakti, kamu ikut. Ya, biar apa? Biar kamu hidupmu di masyarakat tuh biar enak. Kamu pun enak, di masyarakat pun enak. Misalnya tenaga gak bisa pakai ilmu atau pikiran. Misalnya kamu punya kelebihan apa? Bisa ngaji, bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa ilmu komputer. Berikan ilmu itu kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Kalau misalnya kamu memberikan ilmu pendidikan yang lebih baik, insya Allah mereka akan kehidupannya lebih baik. Karena apa? Dengan ilmu misalnya kamu ilmunya nggak ada, uang nggak ada, tenaga nggak bisa, ilmu nggak bisa, kamu berikan apa? Berikan yaitu informasi yang bagus-bagus, entah itu lowongan pekerjaan
kerjaan, entah informasi apa, memberikan informasi yang bagus. Kalau misalnya informasi yang bagus dia bisa, setidaknya kamu memberikan senyuman, bersedekah dengan senyuman seperti ini. Nah, seperti saya ini. Karena apa? Biar orang-orang yang ada di sekitarmu tuh nyaman dengan kamu. Yang kedua ini cara hidup enak. Yang kedua ini bersedekah. Yang ketiga, cara hidup enak. Yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Semua orang pasti ingin sehat, aku yakin. Nah, caranya sehat gimana? Kalau misalnya jasmani, kamu setidaknya harus berolahraga, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Rohani, kamu jangan sampai sakit hati maupun beban pikiran. Itu penting. Kalau kamu kok sakit hati dan pikiran, hidupmu tuh malah gak enak. Yakin, orang kalau sakit hati, beban pikiran itu bisa menyebabkan apa? Stroke, darah tinggi, sakit jantung, bisa menimbulkan apa? Kebencian. Maka dari itu hati-hatilah dengan hati dan pikiran. Karena tubuh ini yang mengendalikan hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiranmu kok tidak tenang, kok cemas, selalu bingung, maka nanti akan dirasuki oleh jin, oleh setan. Jadi hidupnya nggak tenang, terus kamu akan punya penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit pikiran, terus nanti bisa stroke, bisa kerasukan setan. Nah, itu jaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat itu kamu harus punya uang. Kalau kamu ingin hidup enak, kamu harus punya uang. Nah, caranya gimana? Mumpung kamu saat ini masih muda, bekerja yang giat. Ya. Bekerja yang giat, punya uang sedikit tabung, punya uang sedikit ditabung. Biar apa? Biar hidup kamu enak. Siapa sih yang tidak ingin kaya? Siapa sih yang tidak ingin punya uang banyak? Pasti punya uang. Karena uang itu segalanya. Kamu pengen umroh, butuh yang namanya uang. Kamu pengen haji, butuh yang namanya uang. Kamu ingin nikah, butuh yang namanya uang. Karena uang itu segalanya. Anakmu mau sekolah, butuh uang. Anakmu mau kuliah, butuh uang. Kamu kerja pun butuh uang. Kamu bekerja pun cari uang. Karena apa? Uang segalanya. Kalau kamu punya uang itu enak, ya, enak banget. Mau jalan-jalan punya uang enak, mau belanja punya uang enak. Maka dari itu manfaatkan waktu sekarang ini, ya, cari uang sebanyak mungkin, ya, cari peluang sebanyak mungkin, entah itu usaha, entah itu bekerja, entah itu berdagang, terserah kelebihanmu masing-masing. Yang penting apa? Cari uang sebanyak mungkin dengan cara yang halal dan baik. Yang kelima ini yaitu cara hidup enak. Yang kelima itu memanajemen hidupmu. Memanajemen itu maksudnya apa? Mengatur hidupmu. Misalnya saat ini, hari ini, kamu harus manajemen hari ini. Misalnya saya bekerja, saya belajar, saya harus menyelesaikan tugas ini. Terus hari ini jam sekian saya harus ibadah, jam sekian saya harus olahraga, jam sekian saya harus mengerjakan tugas ini, harus ini. Kamu harus memanajemen waktumu. Kalau kamu tidak bisa memanajemen dirimu sendiri, tidak bisa memanajemen waktumu, nanti apa? Waktumu akan terbuang sia-sia. Maka dari itu anak-anak muda ini manfaatkan waktumu sekarang di manajemen. Kalau misalnya kamu seneng olahraga sepak bola, tekuni itu ilmu sepak bola di manajemen yang bagus. Kamu suka ilmu komputer, ditekuni manajemen ilmu komputer. Kenapa? Semua ilmu yang kamu manajemen itu akan menghasilkan uang. Jadi mulai sekarang manajemen waktumu, manajemen dirimu sendiri, manajemen ilmumu, manajemen apa saja. Ya, atur hidupmu sebaik mungkin agar apa? Agar kamu di kemudian hari tidak menyesal. Karena orang itu menyesal tidak memanfaatkan waktu masa lalu, masa muda ini. Kalau misalnya kamu buat hura-hura, buat maksiat, buat foya-foya, rugi. Ya, manfaatkan apa? Waktu manajemen, belajar yang rajin, kerja yang bagus,
terus berbakti pada orang tua, ibadahmu diperbaiki. Agar apa? Kamu tidak menyesal di kemudian hari, agar apa? Hidupmu enak. Ya, 5 cara ini. Jangan lupa yang pertama, saya ulang lagi, yang pertama, memberikan aura positif. Ya, misalnya temanmu lagi kesusahan, temanmu lagi gagal, ataupun orang yang ada di sekitarmu lagi sedih, kamu memberikan motivasi, memberikan semangat, terus memberikan apa? Pujian. Biar apa? Orang yang ada di sekitarmu senang. Terus berperilakulah sopan santun dengan orang yang di sekitarmu, entah itu orang tuamu, entah itu mertuamu, entah itu tetanggamu, agar apa? Agar hidup itu enak. Kalau kamu sopan santun nggak ada, omonganmu nggak bisa dijaga, maka akan apa? Menimbulkan permusuhan. Kalau menimbulkan permusuhan itu rasanya apa? Lihat saja itu nggak enak loh. Lihat gini ada itu, waduh, rasa-rasa itu rasanya nggak enak. Karena apa? Tidak bisa memberikan hidup enak. Nah, caranya apa tadi? Berperilaku yang bagus, yang sopan santun, tolong menolong. Kalau berbicara ya memberikan informasi yang bagus, memberikan pujian, memberikan semangat, memberikan motivasi. Biar apa? Orang yang ada di sekitarmu itu senang lihat kamu, nyaman dengan kamu, kamu pun nyaman dengan dia, mereka nyaman sama kita, kita nyaman sama mereka. Itu. Yang kedua, cara hidup enak, yaitu bersedekah, memberikan pertolongan. Ya, kamu punya uang sedikit, berikan pada anak yatim, fakir miskin, orang yang di sekitarmu janda, pengamen, anak-anak yatim piatu. Kalau nggak bisa memberikan harta, bersedekah dengan harta, bersedekah dengan apa? Tenagamu. Misalnya di tanggamu ada kerja bakti, kamu ikut tolong menolong mereka. Ada kerja bakti tempat ibadah, kamu kerjakan. Biar apa? Kamu dengan tetanggamu hidupnya enak, rukun. Bersedekah. Yang kedua bersedekah. Yang ketiga itu sehat jasmani dan rohani. Ya, jasmanimu ya sering-seringlah berolahraga, terus makanlah yang bergizi. Kalau rohanimu ya pikiran sama hati dijaga, jangan sampai punya sakit hati, rasa dendam. Karena apa? Hati dan pikiran itu penyebabnya masalah penyakit, terutama penyakit yang besar seperti jantung, stroke, diabetes, terus penyakit stres. Kalau misalnya hati dan pikiranmu tidak bisa kamu jaga, nanti kamu akan bisa kerasukan setan. Kalau kerasukan setan ataupun jin, kamu nanti bisa kesurupan. Itu sangat penting, jasmani dan rohani dijaga. Dengan cara apa? Beribadah yang bagus, terus apa itu pola makannya dijaga, istirahat yang cukup. Itu sangat penting. Yang keempat itu kamu harus punya uang. Uang itu segalanya. Kalau orang bilang uang bukan segalanya, itu bohong. Karena apa? Kamu sekolah butuh uang, ya kan? Kalau kamu mau bekerja juga butuh uang. Kamu biaya kuliah, beli rumah, beli motor, beli mobil, punya uang. Orang itu kalau punya uang tuh enak. Mau kalau misalnya sakit, bawa ke rumah sakit, punya uang. Mau rekreasi, punya uang, enak. Mau haji, mau umroh, punya uang, bisa. Punya uang, Mas. Mulai sekarang kamu nabung, investasi, ya manfaatkan waktumu sekarang. Jangan bermalas-malasan. Karena apa? Uang itu segalanya. Kamu pengen calon jadi bupati, calon jadi lurah, jadi presiden, butuh uang. Kamu mau biaya sekolah, mau beli emas, mau investasi, mau beli rumah, mau biaya kuliah, mau biaya nikah, butuh yang namanya uang. Maka dari itu sekarang manfaatkan waktumu untuk apa? Mencari uang dengan cara halal dan baik. Yang nomor 4. Yang nomor 5 itu kamu harus memanajemen waktumu. Mulai sekarang lah manajemen waktumu. Yang masih kuliah, manfaatkan ilmumu untuk belajar. Yang masih pelajar, yang masih mondok, yang masih sekolah, masih kuliah, manfaatkan ilmu. Cari ilmu sebanyak mungkin di manajemen. Kuasai ilmu yang kamu suka. Yang sudah bekerja, memanajemen kerjaanmu. Gimana saya bisa naik jabatan, gimana bisa gaji saya tinggi. Kamu harus manajemen. Begitu pula kamu yang
apa itu sekarang sedang merintis usaha, gimana kamu harus memanajemen usahamu agar apa usahamu tidak bangkrut, usahamu selalu berkembang, dan apa sajalah terserah kamu yang kamu sekarang alami. Manfaatkan waktumu dan kesempatan apa di manajemen sebaik mungkin agar apa kamu tidak menyesal di kemudian hari, apalagi yang masih muda ya. Belajar yang rajin, ibadahnya ditekuni ya, selalu berbuat positif, manfaatkan waktu untuk belajar agar apa di kemudian hari tidak menyesal. Karena apa, orang menyesal itu masa lalunya dibuat foya-foya, dibuat hura-hura, tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, 5 cara hidup enak. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama saya Iswayudi Thomas Irama. Salam dangdut.